Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas pengisian data di register ART. Kita mulai untuk bahas kolom per kolom. Tapi sebelumnya sebagai catatan, untuk kolom yang berwarna biru seperti di kolom B, G, dan lainnya, kalau ada berwarna biru artinya kita tidak perlu mengisi secara manual, karena kolom biru ini akan terisi secara otomatis menggunakan fitur yang ada di Excel Bank Register ini. Oke, kita mulai dari kolom nomor. Nomor di sini berarti nomor urut kita menginput gitu ya. Silakan isi nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ada kolom tahun dan bulan laporan. Tahun dan bulan laporan ini kita isi berdasarkan kolom tanggal mulai ART. Nah, kita isinya seperti contoh di sini, tanggal mulainya 2 September 2013, sehingga tahunnya adalah tahun 2013. Nah, untuk bulan laporan di sini range yang digunakan berbeda dengan pra-ART. Jika pra-ART itu dari tanggal 26 sampai 25, tapi kalau di register ART ini bulan laporan itu dari tanggal 1 sampai 30 atau 31 gitu ya, akhir bulan. Jadi mengikuti tanggal kalender. Sehingga di contoh ini 2 September berarti bulan September ya, bulan 9. Di contoh lain, misalkan di sini mulai ART-nya 26 Juni. Nah, 26 Juni karena dia masih di bulan Juni gitu, maka kita tetap pakai bulan Juni ya, bulan 6. Jadi kita tidak input bulan 7 gitu ya. Karena patok range-nya adalah tanggal 1 sampai 31. Jadi kita isi di sini, kita perbaiki bulan 6. Lalu kolom bulan rujuk masuk. Bulan rujuk masuk, kolom ini hanya diisi untuk pasien yang rujuk masuk dengan ARV. Dalam artian, ketika pasien tersebut rujuk masuk, dia sudah pernah memulai ARV di layanan sebelumnya atau di layanan lain. Sehingga ketika dia rujuk masuk itu, dia melanjutkan pengobatan ARV-nya. Sehingga kita bisa isi, misalkan di sini pasien ini terisi 9, artinya ketika pasien tersebut rujuk masuk ke tempat kita, dia sudah ARV. Kalau ternyata pasien rujuk masuk tersebut belum pernah dapat ARV, belum mulai ARV di layanan sebelumnya, maka dan pasien tersebut memulainya di tempat kita, mulai ARV di tempat kita, maka kolom bulan rujuk masuk ini harus kosong. Walaupun pasiennya tetap sebagai pasien rujuk masuk gitu ya. Jadi poin yang berpengaruh di sini adalah pasien rujuk masuk tersebut sudah pernah memulai ARV atau belum di layanan sebelumnya. Lalu kolom tanggal mulai ARV di sini diisi dengan kapan pasien pertama kali memulai ART gitu ya. Baik di tempat kita, kalau dia mulai di tempat kita gitu ya, ataupun di layanan sebelumnya. Misalkan ada pasien rujuk masuk ke tempat kita itu di Januari 2021. Kalau ternyata pasien tersebut pernah ARV di layanan sebelumnya dan dia mulai pertama kalinya itu misalkan Januari 2015, maka yang kita isikan di sini adalah Januari 2015-nya, bukan Januari 2021-nya. Jadi tanggal benar-benar pertama kali memulai ARV gitu ya. Kolom G karena biru ini akan muncul otomatis nanti menggunakan fitur di Excel Register ini. Lalu ada nomor rekam medis. Nah, ini pastikan isinya sama ya dengan yang di pra-ART. Jadi beberapa isian di register ART ini ada yang sama dengan di pra-ART, sehingga kita perlu pastikan konsistensinya gitu ya. Di pra-ART terisi A pasien tersebut, maka di register ART harus terisi A juga gitu ya. Nah, sehingga kalau nomor rekam medis, nomor Regnas itu harus sama dengan pra-ART. Saya akan sebutkan bagaimana saja yang harus sama. Nomor rekam medis, nomor Regnas, nama, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, lalu ada alamat dan nomor telepon gitu ya. Semua poin tersebut tentunya isiannya harus sama gitu dengan pra-ART. Lalu ada kolom status kehamilan.
Ini diisi dengan status kehamilan saat pertama mulai ART gitu ya. Atau kalau pasiennya rujuk masuk, ketika pasien tersebut rujuk masuk ke tempat kita, apakah hamil atau tidak hamil. Kalau ternyata nanti selanjutnya dia hamil atau ternyata dia hamil kemudian melahirkan, kita tidak perlu revisi data di sini gitu ya. Nanti update datanya akan dilakukan di ARK. Alamat dan nomor telepon tadi ya, pastikan konsisten dengan yang ada di register ART, karena alamat dan nomor telepon ini perlu untuk konsisten juga, karena terkait nanti ketika diperlukan untuk penelusuran gitu ya, kalau pasien tersebut sudah lost follow up gitu ya. Nama PMO dan nomor telepon silakan diisikan untuk PMO-nya, pengawas minum obat, dan nomor telepon PMO tersebut. Lalu Anda menerima ARV sebelumnya. Ini isian sesuai yang ada di ikhtisar ya atau tidak. Stadium klinis WHO saat mulai ART. Satu untuk diisi dengan kode 1, 2, 3, atau 4. Jadi isi sesuai yang ada di register di ikhtisar ya. Lalu ada status fungsional. Status fungsional ini diisi dengan kode ya, yaitu 1, 2, dan 3. 1 untuk kerja, 2 untuk ambulatori, 3 untuk baring. Kalau kerja berarti pasien bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya, tanpa bantuan orang lain. Kalau baring artinya pasien tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya, tanpa bantuan dari orang lain. Kalau ambulatori berarti di antara itu, kadang bisa sendiri, kadang harus dibantu orang lain. Nah, di sini isiannya ada periode tertentu kita bisa mengisi ke isian di sini. Kalau kita lihat di judul kolom di atas, kapan saja kita mulai mengisinya, yaitu pertama saat pasien memulai ARV, pertama mulai ART gitu ya, kemudian di posisi di 6 bulan kemudian semenjak mulai ARV, lalu di posisi 12 bulan kemudian semenjak mulai ARV, 24 bulan kemudian, dan seterusnya. Semua ini berdasarkan kapan pasien mulai ARV gitu ya. Misalkan di sini saat mulai ARV berarti ketika kita pertama kali input, ketika pasien pertama kali mulai ARV di layanan kita, maka kita isi mulai dari kolom ini pada saat mulai pengobatan gitu ya. Misalkan statusnya ambulatory. Nah, kolom selanjutnya bulan ke-6 kita isi nanti ketika pasien tersebut sudah memasuki bulan ke-6-nya. Misalkan pasien mulai ARV-nya di sini di bulan Juli gitu ya, bulan Juli. Maka kolom saat mulai kita isi ketika bulan Juli. Nah, kolom 6 bulan kita isi 6 bulan kemudian, yaitu dari Juli ya. Julinya jangan dihitung 1 bulan, karena Juli itu terhitung 0 bulan. Kita hitung 1 bulannya 1 bulan kemudian setelah mulai ARV, yaitu bulan Agustus. Nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, ketika Januari 2014 ya dicatat di sini. Ketika Januari barulah kita isi di sini pasiennya apakah kerja, ambulatori, atau baring. Misalkan statusnya sudah jadi kerja gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau di bulan ke-6, di bulan Januari 2014 tersebut pasien alpha gitu ya, atau status yang lain yang pasiennya tidak terapi, dia tidak ada di layanan di bulan Januari, di pas bulan ke-6. Nah, kalau ada seperti itu, maka status fungsional ini harus kosong gitu ya. Jadi status fungsional ini kembali hanya diisi kalau ketika di bulan tersebut pasiennya terapi. Kalau sedang tidak terapi, baik alpha, lost follow up, sudah meninggal misalkan, itu maka kolom bulan ini, bulan 6 tersebut jangan terisi, harus kosong. Begitu juga bulan 12, misalkan di bulan ke-6 dia masih ada, di bulan ke-12 berarti 1 tahun kemudian, berarti di Juli 2014, dilihat apakah pasien terapi atau tidak. Kalau terapi pas ketika bulan Juli, maka harus diisi gitu ya, misalkan 1. Tapi kalau ternyata kosong gitu ya, dia tidak terapi, maka harus kosong. Nah, bagaimana kasusnya kalau pasiennya misalkan di bulan ke-12 dia kosong, tidak terapi alpha,
tapi di bulan-bulan sebelumnya dia terapi, misalkan dari bulan 1 sampai bulan 11 dia terapi terus rajin. Ternyata pas bulan ke-12 dia alfa, bulan 13 dia terapi lagi gitu ya. Jadi kebetulan pas bulan ke-12 saja dia alfa sekali itu saja misalkan. Nah, untuk kejadian seperti itu tetap kita patokannya pas di bulan ke-12 dia statusnya apa. Kalau memang dia alfa, walaupun bulan-bulan sebelum dan sesudahnya dia terapi terus, maka isian di sini harus tetap kosong bulan 12-nya. Jangan sampai diisi gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada pasien yang dari bulan 1 sampai bulan 11 dia alfa, terus misalkan loss follow up gitu ya. Ternyata pas bulan ke-12 dia terapi gitu ya. Bulan 13-nya alfa lagi misalkan level lagi. Nah, kembali yang kita lihat hanya di bulan ke-12-nya saja, persis di bulan ke-12-nya. Kalau ternyata dia terapi, walaupun sebelum dan sesudahnya dia LFU, kita tetap harus isi apakah dia kerja, ambulatory, atau daring. Seperti itu. Hal yang sama berlaku di bulan 20, 24, bulan 36, 48, dan seterusnya. Nah, di sini, di kolom ini mentok sampai bulan ke-96 ya. Nah, kalau ada pasien yang sudah melewati 96 bulan, gitu ya, 108 bulan, 120 bulan, dan seterusnya gitu ya, maka kita bisa isi status fungsional ini di kolom ujung setelah status kunjungan bulanan ini, tepatnya di kolom UE ini ya. Kolom UE di sini ada tersedia status fungsional di 108, 120, dan seterusnya. Nah, kenapa sih kok adanya malah di ujung gitu ya di kolom UE ini? Karena ini dilakukan supaya tidak merubah urutan kolom gitu ya di register ART yang gitu ya. Sehingga tambahan 108 bulan dan seterusnya diletakkan di kolom ujung paling kanan. Oke, lanjut status fungsional, lalu ada berat badan. Berat badan konsepnya sama, konsep pengisiannya seperti status fungsional, bahwa diisi sesuai periode tertentu dan harus persis di periode tersebut pasien terapi. Kalau tidak terapi harus kosong. Kalau terapi silakan diisi, gitu ya. Lalu ada nilai CD4. Nilai CD4 untuk pengisiannya konsep dasarnya sama gitu ya, cuma ada yang berbeda sedikit. Nah, yaitu saat mulai pengobatan, kalau dinilai CD4 silakan diisi di 6 bulan, 12 bulan, seterusnya. Nah, hanya saja untuk nilai CD4 ini hanya diisi tentunya selain kalau pasien terapi, juga kalau pasien dites CD4 gitu ya. Kalau ternyata pasien terapi tapi tidak dites CD4, maka silakan dikosongkan juga, tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Lalu untuk pengisian nilai CD4-nya berbeda dengan status fungsional. CD4 ini tidak harus persis di bulan tersebut. Misalkan di kolom bulan ke-12, ternyata pasiennya dites CD4-nya di bulan sebelum bulan ke-12, misalkan di bulan ke-10 gitu ya. Sehingga dan di bulan ke-12 dia tidak dites CD4. Nah, kalau ada kasus seperti itu, pasien sudah dites CD4 di bulan sebelum atau sesudah periode bulan yang ditentukan ini, maka kita tetap bisa input gitu ya, walaupun tidak persis di bulan 12, tidak persis di bulan 24 dan seterusnya. Nah, tapi kita inputnya kemana misalkan gitu ya. Misalkan tadi contohnya pasien ditesnya di tes CD4-nya di bulan ke-10. Nah, maka untuk penginputan di register ART ini kita inputnya kita bulatkan ke atas gitu ya. Misalkan tadi bulan ke-10 berarti dia akan ikut ke bulan 12. Misalkan di sini CD4-nya 340. Kalau pasiennya dites CD4-nya di bulan ke-13, bulan 14, nah karena bulan ke-13 itu sudah lebih dari bulan ke-12, maka akan diikutkan ke bulan ke atas, gitu, yaitu ke bulan 24. Seperti itu. Jadi kita bulatkan ke atas gitu ya. Walaupun baru lewat sebulan. Tesnya di bulan ke-25, nah maka tetap masuk ke bulan 36 gitu ya. Karena sudah lewat dari bulan 24. Jadi tersebut ada toleransi gitu ya untuk periodenya. Oke, lanjut.
tanggal screening atau tabis TB ini diisi dengan kapan pasien pertama kali di screening tabis TB setelah memulai ARV di layanan kita, gitu ya. Kita isi pertama kali saja, tidak perlu sekali screening tanggalnya kita ubah lagi, cukup yang pertama kali saja. Tapi kalau ternyata dia pertama kalinya itu hasilnya tidak ada tanda gejala gitu, negatif itu TB-nya. Nah, ketika sewaktu-waktu dia di screening lagi ternyata dia positif TB, maka silakan bisa diganti tanggalnya, gitu ya. Jadi hanya diganti kalau pasien tersebut kemudian positif TB, gitu ya. Silakan bisa diganti, diedit. Lalu ada kolom isian TB selama ART. Sebagai catatan ini selama ART ya. Kalau kejadiannya sebelum ART tidak tercatat di sini. Jadi selama ART apakah pasiennya ada TB paru atau TB ekstra paru, gitu ya. Kalau TB paru diisi 1, ekstra paru diisi 2. Kalau tidak ada TB berarti biarkan kosong. Misalkan saya isi di sini TB paru, lalu tanggal mulai terapi TB-nya gitu ya. Silakan dimasukkan. Kalau pasiennya terapi TB berkali-kali, silakan di input yang terakhir gitu ya. Begitu juga untuk status TB-nya, apakah ekstra parunya kalau ada update, silakan bisa diupdate. Lalu ada IO yang terjadi, ada kode IO, ada tanggal IO tersebut terjadi, lalu ada terapi IO yang dilakukan gitu ya. Untuk kode IO di sini bisa diinput dengan kode ada K, kandidiasis, untuk diare, CF, PCP gitu ya. Bisa boleh dipilih dari sini. Ada lebih banyak lagi ya kodenya. Nah, kalau ternyata pasiennya memiliki lebih dari 1 IO, saya ketik kandidiasis. Ternyata pasien selain kandidiasis dia juga ada meningitis gitu ya. Nah, maka kalau ada 2 atau lebih, maka kita bisa ketik manual. Lalu kita pisahkan dengan tanda koma. K, koma, misalkan CR seperti ini. Mungkin kalau ada lagi, misalkan D, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, ketika di enter, nanti akan muncul pesan. Nah, pesan di sini sekedar mengkonfirmasi bahwa isinya itu tidak sesuai daftar kode, karena daftar kode yang diinginkan cuma 1 saja. Nah, kalau yang kita ikut benar-benar kode beberapa kode IO, gitu, maka pastikan sudah dipisah dengan tanda koma. Jadi, itu kan sudahnya di contoh ini, maka saya klik OK. Seperti itu, sehingga bisa diterima kode tadi ya, beberapa kode IO sekaligus. Untuk tanggal IO silakan diinput tanggalnya. Kalau IO nya terjadi berulang, maka silakan diinput IO yang terakhirnya gitu ya. Karena untuk tanggal ini berbeda dengan kode IO, tidak bisa diinput berkali-kali gitu ya, cuma bisa diinput sekali saja, cuma bisa diinput 1 tanggal saja gitu ya. Misalkan 1 Jan 2021 seperti ini. Kalau terapi IO di sini ketikkan bebas, tidak ada rule khusus, silakan diisi sesuai yang ada di itisarnya gitu ya. Lalu ada tanggal pemberian profilaksis kotrimoxazole. Nah, kita isikan dengan tanggal pertama kalinya saja. Tanggal pertama kali diberikan kotri. Ketika nanti dia sudah tidak diberikan kotri, lalu diberikan kotri lagi misalkan, nah tanggalnya tidak perlu kita edit, biarkan sesuai dengan yang pertama. Lalu ada kolom nama regimen ART. Kolom regimen ART kita isikan dengan nama regimen dari ART yang pertama kali digunakan, yang diberikan gitu ya. Kalau pasiennya pasien rujuk masuk, berarti pastikan kita isi juga dengan regimen yang pertama kali digunakan gitu ya, sesuai yang ada di itisar. Di sini kita bisa pilih dari pilihannya ada. Di sini sudah termasuk ada regimen-regimen TLD ya. Silakan bisa dipilih. Nah, untuk regimen ART ini yang orisinal, ini kita tidak bisa memilih atau misalkan yang kita mau pilih tidak ada di sini lalu diketik manual, itu tidak bisa. Karena yang bisa diinput di regimen ART orisinal ini hanya regimen yang standar saja. Untuk yang regimen non standar tidak bisa diinput di regimen orisinal ini. Nanti ketika kita input
saya ketik sembarang ini, ketika di enter akan muncul pesan bahwa tidak terima, harus sesuai kesepakatan di daftar kode gitu ya. Lalu ada kolom substitusi, ini ke satu. Di sini ada ikutan tanggalnya, kapan substitusinya, lalu alasannya, lalu regimen barunya. Misalkan tanggalnya 1 Januari 2021, alasannya di sini tidak bisa diketik gitu ya, apakah 1 untuk toksisitas efek samping, 2 hamil, atau 3 tersikat hamil gitu ya. Lalu regimen barunya apa gitu ya. Regimen yang substitusinya, misalkan di sini kalau ternyata pasiennya substitusi beberapa kali gitu ya, maka silahkan diganti juga tanggalnya bisa diganti, dan regimennya juga bisa diganti sesuai yang terakhir gitu ya, terutama kalau regimen substitusinya itu merupakan regimen TLD gitu ya. Nah, lalu kolom selanjutnya ini karena berwarna biru, maka ini akan muncul secara otomatis gitu ya, dari fitur yang ada di register, di file Excel register ini. Lalu ada kolom VL, viral load, tanggalnya dan kolom dan hasil tesnya. Nah, karena inputan viral load sudah disediakan di ARK, maka kita tidak perlu mengisi di kolom ini gitu ya, kolom viral load di register ART, maka biarkan saja kosong. Kalau ada yang sudah pernah mengisi, maka tidak perlu dihapus juga, biarkan saja. Tapi kalau sudah ada data yang baru, tidak perlu input ke register ini VL-nya, tapi langsung ke ARK. Lalu ada kolom switch. Kolom switch ada kolom tanggalnya, kapan dilakukan switch tersebut, lalu ada alasannya apa, lalu regimen baru yang digunakan apa gitu ya. Nah, untuk regimen baru yang ada di switch ataupun di substitusi, kita kalau regimen yang baru tersebut tidak ada di dalam list, kita bisa ketik gitu ya, kita bisa ketik yang baru. Nanti akan ada peringatan bahwa yang diinput itu di luar dari regimen standar gitu ya. Kalau kita yakin dengan oh ya ini memang saya bermaksud untuk input regimen non standar gitu ya, silakan dipilih yes. Tapi tentunya kalau ternyata oh salah ketik misalkan, silakan dipilih cancel gitu ya. Itu berlaku di substitusi dan di switch ya untuk regimennya. Lalu ada kolom akhir follow up dengan ART. Ada tanggal meninggal, tanggal stop, tanggal follow up, dan tanggal rujuk keluar. Tanggal meninggal berarti kita isikan dengan kapan kita mengetahui pasien tersebut meninggal gitu ya. Jadi tidak harus persis kapan pasien meninggalnya. Misalkan pasien A gitu ya, dia dari Januari 2020 dia alpha gitu ya, dia sampai sekarang LFU berarti gitu ya. Ternyata di bulan ini kita mengetahui dari keluarganya atau dari temannya misalkan pasien tersebut sudah meninggal ketika Desember 2020 gitu ya. Kita mendapatkan kabarnya misalkan di bulan Maret 2021. Nah, makanya kita input di sini bukan Desembernya, bukan persis ketika kapan pasien meninggal, tapi kapan kita mendapatkan kabar gitu ya pasien tersebut meninggal, yaitu di Maret ini, misalkan di 9 Maret 2021 gitu ya, seperti ini. Kenapa? Karena ini untuk menghilangkan keperluan kita merevisi LBPHA yang ketika Desember sudah terlapor, karena kan ketika Desember dia masih terlapor sebagai lost follow up gitu ya. Kalau kita nyatakan Desember meninggal, maka LBPH harus terrevisi gitu ya. Sementara sudah dikunci gitu ya untuk LBPH di bulan-bulan sebelumnya. Maka meninggal ini kita input kapan kita mendapatkan informasi tersebut pasien meninggal gitu ya. Lalu ada kolom tanggal stop yang pasti. Ini silakan diisikan untuk pasien yang stop gitu ya. Stop di sini dalam artian pasien yang tidak melanjutkan pengobatan ARV atas rekomendasi dari dokter gitu ya, bukan atas karena pasiennya meminta sendiri misalkan. Untuk saat ini seperti itu, jadi atas rekomendasi dari dokter harus stop
dulu gitu ya, maka bisa diinput tanggalnya di sini data stop. Lalu tanggal lolos follow up yang diisi itu adalah tanggal kunjungan terakhirnya. Nah, jadi tanggal ini diisi hanya ketika pasien sudah lolos follow up, dalam artian sudah tidak hadir pelayanannya itu 3 kali berturut-turut gitu ya. Kalau baru 1 kali tidak hadir atau 2 kali tidak hadir, maka tanggal ini jangan dulu diisi. Tanggal ini baru diisi ketika pasien sudah 3 kali gitu ya. Jadi ketika bulan ketiganya tidak datang, baru kita isi dengan kapan terakhir kali berkunjung gitu ya. Misalkan 1 Februari, 1 Desember deh, 2020 misalkan. Seperti ini. Lalu ada tanggal rujuk keluar dengan ART. Ini diisi dengan kapan pasien rujuk keluar dengan ke layanan lain. Nah, di sini kita perlu perhatikan gitu ya, bahwa tanggal yang diisi di sini adalah kapan pasien mulai tidak datang ke layanan kita karena rujuk keluar. Nah, atau lebih tepatnya kapan pasien tidak ambil obat. Misalkan, contoh, di bulan Januari ada pasien datang ke layanan kita, dia ambil obat, dan dia juga minta rujukan keluar gitu ya. Sehingga di per bulan Februari dia akan mulai tidak datang ke layanan kita. Nah, maka yang diisi di sini adalah bukan Januarinya, bukan kapan pasien meminta rujukan keluar, tapi di bulan Februari. Misalkan di bulan Januari, dia datang tanggal 20 Januari, dia datang ambil obat, dia minta rujukan keluar, lalu per bulan Februari dia tidak datang, maka kita sama isikan di sini adalah tanggalnya kita samakan 20 Februari. Nah, kenapa kita isi Februari? Karena di bulan Januari dia sempat ambil obat, sempat diberikan obat gitu ya, sehingga di bulan Januari dia harus tetap terhitung sebagai terapi. Nah, tapi kalau kejadiannya ketika Januari tersebut dia tidak diberikan obat gitu ya, dia hanya meminta rujukan keluar, maka kita bisa isikan tanggal rujuk keluarnya ini adalah di bulan Januari. Jadi kembali acuannya adalah apakah ketika dia rujuk keluar tersebut dia diberikan obat atau tidak gitu kan. Kalau diberikan, tanggal rujuk keluar kita isikan untuk bulan depan. Kalau tidak diberikan obat, maka tanggal rujuk keluar ini kita isi dengan kapan pasien tersebut minta rujuk keluar gitu ya. Oke. Nah, sebagai catatannya untuk keempat tanggal ini, tanggal meninggal, tanggal stop, tanggal loss follow up, dan tanggal rujuk keluar ini hanya boleh diisi salah satu saja, tidak boleh terisi lebih dari satu gitu ya. Misalkan di contoh ini pasien ini dia loss follow up itu dari Desember 2019. Ternyata di contoh tadi pasien ternyata meninggal dia di Desember misalkan. Di Desember 4 Desember 2020. Nah, kita tidak bisa isi 2 tanggal seperti ini. Kita hapus tanggal yang paling lama di dalam hal ini yang loss follow up-nya, karena status terakhirnya di pasien tersebut adalah meninggal seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kolom terakhir ini yang paling banyak, yang paling akan rutin kita isi, ini adalah kolom adherence dan status bulanan gitu ya dari pasien. Nah, adherence dan status bulanan ini kita isi setiap bulan gitu ya. Kalau di status fungsional CD4 tadi kan hanya di bulan tertentu saja ya. Saat mulai pengobatan, 6 bulan, 12 bulan, seterusnya. Nah, tapi kalau di adherence dan status bulan ini kita isi setiap bulan gitu ya. Nah, ini satu kesatuannya. Jadi 2 kolom ini satu kesatuan di bulan pertama, ini di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya. Nah, ada di sini berarti kita isi dengan tingkat kepatuhan minum obatnya ya, apakah lebih dari 95% kita isi dengan 1, kalau 80-95% kita isi dengan 2, kalau kurang dari 80% kita isi dengan 3 gitu ya. Lalu bulan 1, nah bulan 1 kita bisa isikan apa statusnya di bulan ke-1-nya, apakah dia terapi
stop, alpha, atau rujuk keluar. Kalau dia terapi, dia ambil obat, kita isi dengan T, gitu ya. Kalau dia stop, kita isi dengan S. Kalau dia alpha, kita isi dengan A. Kalau dia rujuk keluar, kita isi dengan RH, gitu ya. Nah, sebagai catatan, bulan 1 di sini, ini lebih tepatnya adalah 1 bulan semenjak mulai ART. Misalkan, pasien ini dia mulai ART di September 2013. Nah, maka bulan 1 ini kita bisa isi address dan status bulanannya itu ketika 1 bulan setelah mulai ART, yaitu ketika Oktober 2013. Jadi ketika mulai ART pertama kali, gitu ya, di September, maka ketika September 2013 tersebut, kita harus jangan isi bulan 1 ini. Kita mulai isi bulan 1 ini 1 bulan kemudian, yaitu di Oktober. Oke, jadi bulan 1-nya terhitung 1 bulan setelah mulai ART. Bulan 2-nya berarti November, bulan 3-nya berarti Desember, dan seterusnya. Nah, untuk pengisian di sini saya contohkan, kalau pasien tersebut terapi, kita isi T, bulan 2 dia terapi lagi, kita isi T. Nah, di bulan ketiga, kalau kita nyatakan alpha, misalkan, bulan keempat, kalau bulan keempatnya masih tidak datang, gitu ya, maka kita kosongkan saja, kita tidak perlu isi A lagi. Cukup A-nya 1 kali di awal, seterusnya biarkan kosong, gitu ya. Bulan kelima dia tidak datang lagi, sehingga kita biarkan, tidak usah isi apapun. Nah, kalau di bulan ke-6 dia datang lagi, maka kita isi T biasa, gitu ya. Kita isi T biasa, gitu ya. Karena T ini status untuk terapi atau plesta, gitu ya. Dia sudah kembali lagi, kita isi T biasa, melanjutkan inputnya. Kita tidak perlu untuk pasien yang kembali lagi tersebut diinput di baris yang baru, gitu ya, pasien baru tidak perlu. Kita lanjutkan pencatatannya. Hal yang sama berlaku juga kalau pasiennya meninggal, gitu ya. Kalau pasien meninggal, maka bulan-bulan selanjutnya kita tidak perlu isi, biarkan kosong, gitu ya. Tentu pasien meninggal tidak mungkin kembali lagi, gitu ya. Seperti ini. Kalau pasiennya rujuk keluar, gitu ya, sama. Nah, bulan-bulan selanjutnya biarkan kosong. Ketika suatu saat dia terapi lagi, nah berarti kita jangan isi dengan T, karena kalau sebelumnya rujuk keluar, nanti ketika dia terapi lagi, berarti dia statusnya adalah rujuk masuk, gitu ya, rujuk masuk. Boleh dipilih di sini atau boleh diketik, gitu ya. Lebih cepat diketik sebenarnya. Dia isi RM. Lalu bulan selanjutnya kita isi biasa, T lagi, dan seterusnya. Seperti ini. Ini bisa diisikan terus sampai bulan-bulan selanjutnya, sampai terakhir itu di bulan 240 ya. Setelah bulan 240, seperti tadi disampaikan, ada kelanjutan untuk pengisian status fungsional dan nilai CD4 juga ada di sini ya. Nah, kalau di teman-teman RR sudah ada pasien yang lebih dari 240 bulan, gitu ya, lebih dari 20 tahun pengobatan, ini bisa diisikan lagi di kolom selanjutnya, yaitu di kolom VV ini ya. Ada 241, 242, dan seterusnya. Bisa lanjut pengisiannya, gitu ya.